Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sobat ngaji ID dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di Reaksi bersama Ana, Kang Majid dan Kang Dedi pastinya. Kadang nih Kang Dedi kita ke Pak Prabowo lagi, nggak apa-apa ya? Gimana Prabowo? Oke nih, Pak Prabowo ini men-statement bahwasanya selama 10 tahun terakhir dana desa tidak sampai ke rakyat. Aduh, gimana tuh kok baru Sampainya kemana terus? sampainya kemana nih? Kan sedangkan 10 tahun kemarin kan yang terakhir beliau masih pejabat nggak sih? Belum kan? Oposisi. Nih, oposisi. Ini Kang Dedi nih biar ada nih ya. Presiden Prabowo Subianto akan merombak dana desa agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam 10 tahun terakhir dana desa tidak sepenuhnya sampai ke tempat rakyat. Kenapa nih? Terus ada lagi statementnya, kita 10 tahun lebih kita beri dana desa ke desa. 10 tahun kita berikan dan sekarang kita akan mengarahkan, kata Prabowo dalam acara Indonesia Economist Outlook 2026 di Wisma Dayantara Jakarta kayak gitu. Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Waduh gimana nih? Berarti kalau nggak sampai ke rakyat, itu sampainya kemana? Iya tuh, kemana tuh? Kemana itu kata Prabowo itu? Kemana tuh? Ya coba mungkin Kang Dedi ada bicarakan. Iya Prabowo bilang nggak? Belum ya? Belum. Oh, berarti kalau nggak sampai ke rakyat ya? Iya, ibarat kata tuh dia kayak misalkan Bapak itu kayak mungkin mana nih kayak gitu loh, statement aja nih kemana, makanya bertanya seperti itu. Ya memang kalau saya sering ke daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah sekitaran Jabodetabek aja, ya di pelosok-pelosok seperti di Bekasi Utara dan sebagainya, itu masih banyak jalan-jalan yang belum diaspal gitu. Padahal kan kata pas rezim sebelumnya kan ada dana desa ya kan 1 miliar. Ya, tapi ternyata menurut pengakuan masyarakat nggak ada tuh pembangunan jalan lah minimal itu. Masyarakat tuh seneng kalau jalan itu halus, nggak becek, sehingga naik motor juga enak. Dan pada faktanya hanya pejabatnya saja yang berlimpah harta, beli mobil baru, nikah lagi, istrinya 2, ya, istrinya 3, itu Pak Lurah tuh. Mau perkaya ya? Pak Lurah. Aduh, itu beneran tuh sampai ke bawah, sampai ke lurah itu memperkaya diri? Ada. Desanya terbengkalai, jalannya rusak, tapi lurahnya punya mobil baru. Aduh, ini mau sujon apa memang bener punya nih? Istri baru. Aduh, beneran ini? Karena udah ngomong berarti bener. Astagfirullahaladzim. Ngapain diomongin? Iya, makanya kan itu ya, berarti statement Pak Prabowo itu seolah-olah emang bener ya? Seolah-olah lagi. Udah Prabowo kan presiden, masa ngomongnya salah? Iya. Berarti ada pembisiknya. Pembisiknya. Yang lapor ke Prabowo. Iya. Lapor Pak, ini dana desa selama 10 tahun nggak sampai ke masyarakat, gitu. Jadi Prabowo pidato. Berarti kan selama 10 tahun kemarin ya? Ya presiden sebelumnya itu nggak bener. Oh gitu. Ini presidennya apa memang jajarannya? Ya semuanya. Dari atas sampai ke bawah itu kita nggak ada pengawasan. Makanya presiden sekarang mengkritisi presiden sebelumnya. Presiden mengkritisi presiden sebelumnya. Iya. Jadi ya, gimana nih presiden sebelumnya nih? Kan 10 tahun nih. Bukannya berkawan ya? Ups. Ya berkawan. Sekali-kali nyentil dikit. Oh gitu sekali. Ini Kang Dedi nih ada nih. Bukti paling nyata nih kata Presiden Prabowo adalah banyak kepala desa yang harus berhadapan dengan hukum karena tidak menggunakan dana tersebut dengan benar. Tadi benar kata Atum itu dibuat. Ya memang benar kata Anda. Masya Allah ya. Makanya tuh suruh baca dulu Iya, tadi. sudah. Nah jadi pada tahun ini Prabowo sudah mengurangi porsi dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Meski demikian, sederet kebijakan diarahkan langsung untuk rakyat di desa seperti program makan bergizi gratis MBG. Kalau rakyat jadi ke situ tuh. Namanya itu
Dana desa buat MBG gitu. Dialokasikan. Waduh, nggak bener dong. Iya. Masa dana gimana desa tuh? buat MBG? MBG itu udah ada khusus gitu. Khusus ya. Harusnya dana desa ya buat pembangunan desa. Tapi memang nggak efektif gitu. Makanya Nah, maksudnya ini seharusnya sederajat seperti program MBG gitu. Maksudnya mungkin dia tuh dulu ini kemana ini dananya nih? Nggak dipakai sama lurahnya. Kalau ini maksudnya seperti halnya seperti MBG dong yang udah berjalan sekarang ini jelas kayak gitu maksudnya. Oh, MBG jelas. Ini arahnya kemana kayak gitu loh Kang. Jelas. Membedakan yang MBG kan jelas buat makan. kayak Kalau gitu. dana desa Buat apa kayak gitu. buat makan tadi, buat makan, buat kawin lagi. Aduh. Jadi emang boleh-boleh aja coba saling mengkritisi boleh ya di dalam dunia. Dalam demokrasi mengkritisi boleh. boleh. Iya. Jadi ini menunjukkan apa pengawasan negara itu kurang. Dan ya tentunya ya pejabat-pejabat kita itu tidak amanah gitu. Jadi jarang pejabat kita yang memiliki sifat amanah. Jarang banget. Ya, jarang sekali. Itu kan mayoritasnya muslim loh kan. Ya muslim harusnya kan mencontoh Rasul ya kan, amanah, tabligh, fatonah ya kan, sidik. Itu harusnya dicontoh, tapi karena pejabat-pejabat kita tadi pengawasannya kurang, ya mereka kemudian sehingga ketika mendapatkan tadi dana dan sebagainya tidak amanah, ya tergoda dengan yang lainnya sehingga mendolimi rakyatnya. Gitu. Ya, efek dari ya sistem pengawasannya yang kurang bagus. Jadi sebenarnya negara kita kan sering disebut negara miskin, tapi aslinya kan melimpah ya. Bayangin satu desa 1 miliar itu berarti luar biasa. Untuk makan bergizi gratis saja triliunan satu hari. Coba. Berarti negara kaya kita. Kaya, tapi diakui di dunia miskin. Mungkin datanya nggak nyampe ke sana. Bisa jadi kan? Ya, data dunia gitu loh, data. Kayaknya kaya utang. Kaya utang, aduh ya Allah. Kita sumber daya banyak ya kan? Iya, jadi tapi misalkan dana desa itu kan APBN dari hutang, MBG juga dari hutang. Dari hutang juga MBG? Iya, jadi walaupun misalkan makan bergizi gratis, ya paling nggak gratis itu. Nggak gratis. Nanti bayar ketika anak sekolah itu udah kerja, bayar pajak, itu buat bayar hutang. Jadi makan sekarang bayarnya nanti itu. Gitu. Ibaratnya ya. MBG itu kayak gitu. Tetap bayar. Jadi anak sekolah bukan berarti makan dikasih makan alhamdulillah nih makan gratis nih. Sekarang gratis, besok bayar kalau udah kerja gitu. Biar pajak. Dicari pajaknya. Dan sekarang kan pajak kendaraan di Jawa Tengah udah naik. Berapa kali lipat itu, ada 200 kali lipat kalau nggak salah. Sampai muncul protes. Ya kemudian BPJS pun tadi kan udah dibahas tuh, BPJS yang gratis dicabut. Ya ada indikasi saling itulah untuk menutupi dan sebagainya. Ya menutupi kekurangan ini dengan kekurangan yang lainnya. Apalagi cuma sekedar dana desa yang pengawasannya juga nggak ada. Gitu. Pengawasnya siapa? Ketika desa mendapatkan dana 1 miliar, siapa yang ngawasin? Nggak ada. Gitu. Jadi memang sekarang ini korupsi itu udah menjambur sampai ke bawah-bawah ya? Dari bawah sampai ke atas. Ya Allah, gimana? Terutama tapi yang paling sulit itu korupsi yang atas, yang korupsi kelas kakap itu susah. Susah dari dalam hal? Susah ditangkap. Oh, kalian dalam apa? Ya, sampai sekarang kan tangkapnya ya. Pengen nangkep yang pucuknya itu nggak bisa. Sulit ya. Iya. Kira-kira ada sih indikasinya, ada nggak kira-kira orangnya? Yang pucuknya itu yang udah selesai. Pucuknya ya itu. Yang pimpinan tertingginya. Oh, susah. Gitu, susah ditangkap. Iya. Oke. Baik itu Ngaji Edi dimanapun berada. Kalau misalkan ada komen nanti boleh ya di komentar, di kolom komentar tentunya. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.